Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang asuhan keperawatan dengan tetanus. Di mana kita tahu tetanus ini adalah salah satu penyakit gangguan neurologi yang ditandai dengan meningkatnya tonus otot dan spasme yang disebabkan oleh tetanus plasmin, yaitu toksin yang disebut dengan Clostridium tetani. Kita tahu bahwa tetanus di sini adalah akibat infeksi dari kuman yang disebut dengan Clostridium tetani, ditemukan pada abad sebelumnya, sudah lama sekali ya, sekitar abad kelima sebelum Masehi, pada tahun 84 sampai 89, ditemukan kembali bahwa penyebab dari tetanus itu sendiri adalah salah satu infeksi kuman tadi yang dinamakan Clostridium tetani dari manusia yang mati disuntikan ke binatang, itu pada tahun 89. Namun pada era saat ini kita temukan bahwa Clostridium tetani ini karena bersifatnya anaerob, kita bisa temukan di benda-benda yang memang sudah terinfeksi Clostridium tetani dan bersifat anaerob. Untuk tanda dan gejalanya sendiri sebenarnya adalah tadi karena gangguan neurologik dengan meningkatnya tonus otot, yang pastinya tanda dan gejala yang khas adalah kaku dan tegang pada seluruh tubuh. Gejala tetanus ini sebenarnya muncul setelah pasien terinfeksi kuman Clostridium tetani sekitar 4 sampai 21 hari setelah terinfeksi. Jadi tidak langsung pasien pada saat terkena, misalnya terkena paling banyak kasus kejadian adalah kena paku karatan gitu ya, terus kemudian kena apa yang sifatnya seperti sekarang pasien kecelakaan misalnya ya, ditolongnya di tempat yang memang tidak bersih, tempatnya Clostridium tetani bisa masuk. Nah itu sebenarnya untuk masa inkubasi si kumannya sendiri itu adalah sekitar 4 sampai 21 hari. Nah, jadi Clostridium tetani ini bakteri yang sifatnya anaerob. Jadi dia bisa hidup di manapun, di benda atau mungkin, yang sifatnya adalah anaerob. Nah, sebenarnya, walaupun masa inkubasinya, reaksinya dalam 4 sampai 21 hari, namun si bakteri ini sendiri sebenarnya, dia tadi, kita tidak tahu bisa saja di benda yang memang sudah terinfeksi seperti tadi paku karotan atau mungkin benda yang memang terlihat bersih, namun ternyata di sana hiduplah si Clostridium tetani karena dia, eee, walaupun sudah, di sini dikatakan bahwa dia tahan terhadap sinar matahari dan sifatnya bisa resisten. Artinya dia bisa bisa, sebenarnya bisa bertahan hidup lama. Maka daripada itu sebenarnya hal-hal yang digunakan untuk misalnya melakukan eee, tindakan, sifatnya urgent atau darurat, kita perlu melakukan, dididihkan terlebih dahulu atau diberikan desinfektan selama 20 menit. Harapannya si kuman tadi tidak, bertahan, di benda tersebut. Misalnya kita mau melakukan perawatan luka, kita mau pakai pinset atau pakai gunting, tapi kita tidak punya alat sterilisasinya, kita bisa gunakan gunting atau pinset kita rebus gitu ya, kita didihkan selama 20 menit. Ya harapannya minimal Clostridium tetani ini bisa, tidak tidak, ada di dalam, benda yang mau kita gunakan. Nah tadi ya Clostridium tetani ini bersifatnya anaerob dan biasanya bentuknya, seperti drumstick, jadi kecil sekali gitu ya. Jadi kalau misalnya, eee, lihat gambaran, kumannya seperti drumstick seperti ini, tapi bentuknya sangat kecil sekali. Nah, kuman ini masuk ke dalam, eee, tubuh kita gitu ya, melalui biasanya ada luka gitu ya. Nah, ini, secara epidemiologinya bahwa, tetanus ini sebenarnya banyak sekali ditemukan di beberapa negara berkembang ya, dan angka mortalitasnya juga sangat tinggi sekali, sehingga karena memang dari tadi abad kelima 5 Masehi gitu ya, sampai sekarang itu Clostridium tetani masih salah satu penyakit infeksi yang menyebabkan gangguan neurologik. Nah, tetanus ini ada yang generalisata, ada yang neonatus, ada lokal, ada sefalik. Artinya, ada yang memang tetanus yang
banyak pada bayi-bayi baru lahir akibat seperti tetanus neonatorium ya, tetanus yang disebabkan karena infeksi adanya luka di, apa namanya, eee, pembuluh umbilikalnya ya. Jadi, pasiennya pakai, dari plasenta, sudah dipotong, sudah dipisahkan, kemudian, pasiennya, di pusarnya ya, di pusarnya yang balutan lukanya kurang bagus, mengakibatkan terjadi infeksi Clostridium tetani masuk ke sana, pasiennya mengalami kejang. Biasanya terjadi pada bayi baru lahir. Sedangkan kalau generalisata itu biasanya pada pasien dewasa, kalau sefalik biasanya sampai nanti ke gangguan fungsi neurologis dan cerebral. Nah, biasanya paling banyak tetanus yang dirasakan sekitar 80% adalah tetanus yang generalisata. Ya akan kita bahas ya. Nah, jadi, pada intinya bahwa si tetanus, tadi, si kumannya tadi masuk ke dalam, tubuh kita melalui luka atau makanya sekarang kalau misalnya, ada pasien yang kecelakaan lalu lintas, biasanya dari unit gawat darurat dimasukkan, serum anti tetanus, harapannya tadi supaya langsung membunuh kuman Clostridium tetani, karena kita tidak tahu resikonya itu bisa terjadi. Maka biasanya, si kumannya tadi Clostridium tetani atau bakterinya tadi masuk ke dalam tubuh melalui luka pada kulit, kemudian dia mengeluarkan racun. Nah, si Clostridium tetani tadi mengeluarkan racun, untuk menyerang saraf. Jadi, si racunnya itu tadi beredar ke saraf, makanya tetanus ini adalah salah satu penyakit neurologis. Nah, bakterinya Clostridium tetani ini biasanya ditemukan banyak di tanah, di debu, kemudian bisa di kotoran hewan, makanya biasanya kalau tadi saya bilang kalau pasien-pasien yang mengalami kecelakaan lalu lintas, biasanya, eee, pasiennya, langsung berikan suntik anti tetanus serum karena khawatir dari debu, dari kotoran, atau mungkin dari hal-hal yang benda yang memang dia terinfeksi seperti dia misal tadi tertusuk paku karatan dan sebagainya. Nah, itu resikonya adalah tadi pasiennya bisa, masuknya Clostridium tetani tadi. Jadi sekali lagi bahwa kuman yang masuk ke dalam kulit melalui luka tadi, kemudian si Clostridium tetaninya mengeluarkan racun, kemudian dia beredar ke, seluruh saraf gitu ya, sehingga pasien ini tadi gejalanya pasiennya mengalami spasme gitu ya. Oke, nah ini tetanus spasmen ini adalah salah satu, apa namanya, keadaan di mana si tadi, mengenai ujung-ujung saraf yang sehingga nanti pasiennya mengalami, spasme tadi ya atau kekakuan otot. Oke, nah ini tadi toksinnya menyerang ke dalam akson-akson, ke dalam jaringan sampai ke batang otak dan saraf spinal, sehingga pasiennya tadi ya efeknya, bisa spasme tadi atau neuron motoriknya yang mengalami, bermasalah atau biasanya pasien mengalami kekakuan. Oke, ini adalah salah satu mekanisme dari si Clostridium tetani yang menyerang saraf-saraf, atau, neuron-neuron yang ada terjadi di, apa namanya, tubuh kita. Nah, ini salah satu patofisiologinya juga bahwa tadi karena sifatnya adalah, anaerob, bisa tumbuh di mana saja, bisa dari tanah, bisa dari debu, bisa dari feses manusia atau binatang. Makanya, kalau ada kotoran binatang yang ada di lingkungan sekitar pasien, itu juga biasanya kita identifikasi, biasanya dapatnya dari mana nih, gitu ya. Ternyata bisa dari kotoran binatang yang memang, eee, apa namanya, membuang kotorannya di debu atau di tanah. Nah, ini bakterinya tadi, bisa juga masuk dalam, luka tusuk tadi ya, seperti paku karatan, kemudian pisau, atau hal-hal yang sifatnya, masuk ke dalam, tubuh, gitu ya. Bisa juga, atau dari, tadi ya, misalnya kalau yang tetanus neonatorum itu tetanus yang dirasakan oleh, bayi baru lahir, yaitu pasien-pasien yang biasanya setelah pemotongan tali pusat ya, itu di ujung potongan umbilikus namanya. Jadi, pasiennya yang tadi di tali pusatnya mengalami infeksi. Jadi bisa jadi pasiennya, pada anak biasanya mengalami tetanus neonatorum namanya. Jadi akibat potongan umbilikus tadi yang kan karena ada luka ya, kemudian bakterinya masuk ke dalam, apa namanya, potongan ujung umbilikus tadi.
Oke, kemudian tadi ya tidak diketahui penyebabnya tadi harus kita identifikasi, karena bakteri juga bisa masuk banyak sekali, bahkan, beberapa kasus pada pasien dewasa, datang ke, eee, unit gawat darurat biasanya mengeluhkan nyeri gigi awalnya ya, sakit gigi yang hebat, kemudian, infeksi gigi yang lama, kemudian juga bisa paling banyak biasanya memang, adalah luka tusuk dan kecelakaan. Pada pasien dewasa biasanya hal-hal itu, tapi ada juga yang bisa melalui gangren, kemudian pasiennya ditindik, injection gitu ya, atau mungkin persalinan dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang ada luka di dalam tubuh itulah port di entry-nya Clostridium masuk ke dalam tubuh. Nah, jika pertumbuhan tadi, organismenya karena tadi bersifatnya anaerob, dia berkembang biaknya tadi menghasilkan namanya tetanospasmin dan tetanosilin. Nah, tetanospasmin dan tetanosilin inilah yang tadi menyebar melalui, sinap-sinap tadi, di neuron-neuron tadi yang merusak, seluruh jaringan saraf. Oke. Oke. Nah, ini ya, tadi, masuk misalnya pasiennya terinjak atau, ada luka atau tertusuk gitu ya, atau pasiennya ada debu, kotoran binatang dan sebagainya. Artinya terkontaminasi, adanya luka, jadi masuklah, sporanya tadi masuk ke dalam tubuh gitu ya, terus kemudian, tadi neurotransmitter tadi mengeluarkan mengeluarkan toksin-toksinnya tadi di dalam, neurotransmitter tadi akhirnya si toksin tadi meluas gitu ya ke otot dan biasanya, ke otot dan persyarafan mengakibatkan adanya kontraksi dan spasme pada tubuh. Oke ya, terdapat 2 mekanisme, jadi bisa yang memang neuromuscular junction, jadi, otot dan saraf biasanya mengalami kejang gitu ya, mengalami kekakuan. Kemudian juga bisa lagi toksin yang memang menyerangnya ke sistem pembuluh, apa namanya, eee, sampai ke, otak ya. Jadi misalnya, kalau misalnya pasiennya sampai ke cairan cerebrospinal ya, mengakibatkan tadi pasiennya bisa kejang, kemudian juga bisa kekakuan otot gitu ya, sampai mungkin pasiennya juga, mengalami, apa namanya, masalah pada neuron yang lebih meluas. Nah, ini kalau junction-nya menyebar ke saraf motorik tadi ya, ke sistem saraf pusat, biasanya pasiennya tadi, bisa, apa namanya, mengganggu, stabilitas dari kerja motorik. Biasanya pasien ada kekakuan pada, otot, wajah, kemudian otot, ekstremitas gitu ya, sampai ke neuron-neuron yang sifatnya simpatik. Ini yang biasanya, harus apa namanya, kita lihat, kita anamnesa, biasanya ada refleks motorik yang bermasalah pada pasien. Oke, ini gambarannya untuk tadi ya, bagaimana cara toksin masuk ke dalam, apa namanya, mulai dari luka sampai ke neurotransmitter. Oke, untuk, manifestasi kliniknya sebenarnya tadi karena tetanus ini gejalanya sebenarnya muncul bisa 4 sampai 21 hari. Jadi bisa jadi ketika pasien, misalnya sakit gigi atau pasiennya terinjak, paku karat atau mungkin tertusuk atau mungkin tadi, apa namanya, dari tanah atau dari debu atau pasiennya ada luka, itu biasanya, pasiennya sekitar 4 sampai 21 hari. Namun masa inkubasi, bisa ada range-nya ya, biasanya sekitar, di 1 minggu atau 7 hari pasien sudah mengeluh gejala-gejala seperti demam ya, terus kemudian juga pasiennya biasanya pusing, berkeringat berlebihan, jantung berdebar, itu biasanya, mungkin dipikirnya, gejala biasa ya, tapi biasanya nanti ditambah lagi, ada sampai kesulitan membuka mulut ya, biasanya gejala awal tetanus nih ada kaku kuduk, nyeri tenggorokan sampai kesulitan buka mulut. Tadi karena yang diserangnya adalah neuromuskular, jadi yang berhubungan dengan saraf dan otot. Jadi pasiennya mulai dari biasanya gejala yang khas, walaupun tadi ada gejala yang spesifik, pasiennya misalnya demam, terus kemudian juga pusing, bisa keringat berlebihan, pasiennya juga mungkin jantung berdebar, tapi yang spesifik sekali biasanya ada kaku kuduk, nyeri tenggorok, atau biasanya kaku pada otot rahang atau trismus. Jadi
disebut dengan trismus ya, jadi kaku pada otot rahang. Jadi di sini pasien biasanya mengalami kekakuan. Jadi, tegang atau pasiennya sulit untuk membuka mulut, disebut dengan trismus gitu ya. Kemudian otot leher atau otot perut terasa kaku, kemudian juga pasiennya tadi karena nyeri tenggorokan sulit menelan, biasanya karena yang diserang adalah, otot dari, apa namanya, pencernaan, kemudian pasien juga bisa sulit bernafas, karena yang diserang adalah otot dari, pernafasan. Jadi, bisa jadi, tadi, pasiennya, spasme otot masseter atau trismus tadi ya, pasiennya tidak, kesulitan untuk membuka mulut, kemudian ada spasme pada otot-otot wajah, pokoknya ciri khasnya selain tadi ada demam, ada, pusing, dan sebagainya, tapi yang paling khas adalah biasanya, daerah pada wajah ya, biasanya ada spasme otot wajah, ada trismus, bahkan tadi ya meluas sampai ke otot-otot pernafasan atau otot-otot, pencernaan, yaitu otot menelan ya, yaitu, pasiennya mengalami disfagia atau kesulitan untuk menelan gitu ya. Nah ini biasanya yang resikonya pasien ini ya, bisa, karena tadi bermasalah pada saluran pencernaan dan pernafasan, pasiennya bisa gagal nafas, pasiennya juga bisa ganggu kerusakan menelan, nah itu biasanya diagnosis yang terjadi pada pasien. Nah ini, biasanya pasien tadi yang mengalami trismus atau pasiennya tidak bisa membuka mulut karena tadi adanya spasme pada, masseter ya, tadi ini di sini disebutkan dengan trismus, spasme otot masseter. Spasme otot masseter atau trismus artinya tidak bisa membuka mulut. Kemudian juga, seperti ini biasanya ada masalah pada kekuatan otot wajah ya, di sini ya. Nah, ini biasanya kesulitan. Oke. Kemudian di sini juga ada namanya opustotonus ya. Nah, ini kekakuan, ini biasanya pasien, mengalami kekakuan, seperti ini. Nah, ini ya, bentuknya khas seperti ini biasanya kejang. Beda dengan epilepsi ya, karena ini kejang yang disebabkan karena neurotransmitter akibat adanya Clostridium tetani. Biasanya ketika kita pengambilan darah ditemukanlah bakteri Clostridium tetaninya positif. Nah, ini biasanya, otot tulang belakang ya mengalami, seperti ini, kekakuan pada otot tulang belakang. Kalau pada bayi biasanya kayak gini. Nah, ini bayi yang, mengakibatkan tadi kalau ini tetanus generalisata, yang ini tetanus neonatorum biasanya ya. Nah, ini biasanya mengalami opustotonus. Oke, ini gejala klinisnya bisa terinfeksi tadi ya, masa inkubasinya bisa, walaupun tadi gejalanya 4 sampai 21 hari, tapi memang, gejalanya sudah terlihat seperti mungkin demam, kemudian juga, pasiennya tadi, ada spasme pada otot wajah, ada kekakuan pada otot wajah, itu sudah mencirikan gejala pada pasien dengan tetanus. Memang inkubasinya signifikan ya, tergantung dari, Clostridium tetani yang masuk dalam tubuh seberapa banyak, dan biasanya semakin inkubasinya lama biasanya onsetnya makin singkat, onset yang terjadinya menunjukkan makin berat penyakitnya. Nanti akan kita lihat pada Philips score atau skor untuk menentukan, berapa derajat atau berapa seberatnya, tetanus yang terjadi pada pasien. Ya, nah ini tadi menentukan diagnosisnya kita bisa, melihat, biasanya hasil, kalau ini mungkin masih, beberapa beberapa, apa namanya, rumah sakit masih 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 melakukan, tapi ada juga yang memang sudah, tidak dilakukan. Biasanya ada namanya disebut dengan uji spatula. Hasil tes positifnya jika terjadi kontraksi rahang involunter atau pasiennya menggigit spatula, dan hasil negatif biasanya pasiennya muntah. Tapi ini biasanya, ini juga hati-hati karena resiko, ada lidah jatuh ke belakang atau lidah tergigit. Nah, ini uji spatula seperti ini ya biasanya. Jadi kalau misalnya dia, positif, biasanya dia menggigit. Tapi kalau misalnya dia, kita masukkan spatula, biasanya pasien muntah berarti dia negatif. Ini salah satunya sebenarnya, selebihnya ya memang harus, dilakukan pemeriksaan bakteriologi gitu ya. Dia ambil darah, kita lihat apakah pasiennya mengalami, ada masuk di dalam pembuluh darah kita, ada Clostridium tetaninya gitu ya. Nah, oke.
Nah, ini biasanya, spasme ototnya sifatnya episodik, jadi berkelanjutan, bisa berhenti, terus kemudian bisa ada lagi. Nah, ini biasanya pasien yang spasme seperti ini, biasanya karena adanya stimulus atau rangsangan sifatnya sentuhan atau visual atau auditory atau emosional. Jadi, karena sifatnya episodik, hati-hati pada pasien yang mengalami, apa namanya, pada pasien ini tidak boleh di ruangan yang terlalu bising, kemudian eee, untuk penerangan terlalu terang ya, kemudian, sentuhan yang berkali-kali ke pasien gitu ya, karena misalnya pemeriksaan, ini mengakibatkan spasme yang akan terjadi, sehingga pasiennya bisa mengalami gagal nafas karena tadi otot pernafasan salah satunya yang diserang juga. Jadi kalau pasien Clostridium tetani sebenarnya paling bagus, dilakukan isolasi. Artinya isolasi, pasien dihindari dari, suara yang berlebihan, kemudian rangsangan yang, terus-menerus gitu ya. Kemudian, biasanya, ada juga pasien yang mengalami disfungsi otonom yang seperti takikardi, kemudian juga, biasanya pasien yang mengalami hipersaliva ya, tapi bukan, busa seperti epilepsi, itu berbeda lagi. Biasanya hipersaliva karena tadi pasiennya gangguan neuro, pada otot menelan sehingga hipersaliva akan, saliva akan memperbanyak terjadi. Nah, itu yang hati-hati karena resikonya pasien akan tersedak atau terjadi obstruksi pada jalur nafas bagian atas. Sehingga kalau ada pasien yang kejang seperti ini biasanya pasien dimiringkan ya, karena resikonya pasiennya bisa tersedak. Nah, ini derajat-derajatnya ya, bisa derajat ringan sampai derajat berat, sebenarnya juga ada skornya untuk, melihat apakah, pasiennya tingkat keparahannya seperti apa. Ada yang menurut Abled, ada yang menurut, Philip ya. Jadi kalau menurut Abled itu ada derajat 1 sampai derajat 4. Nanti ada Philips, berdasarkan Philip juga ada, tapi biasanya yang sering digunakan adalah Philip score atau skor, yang scoring yang menandakan pasien ini tingkat keparahannya sejauh mana. Kalau menurut Abled, kalau derajat ringan itu trismusnya atau tadi kekakuan pada mulutnya ringan sampai sedang dengan adanya, spasme tapi tidak ada gangguan pernafasan. Kemudian juga tidak gangguan menelan, dia hanya, kekakuan pada daerah wajah saja. Sedangkan kalau derajat tua, ini biasanya sudah ada gangguan, pernafasan, nafasnya biasanya lebih dari 30 kali per menit. Kalau derajat 3, trigusmusnya sudah berat, bahkan sampai ke mengalami disfagia berat ya, bahkan sampai nadinya lebih dari 120 kali per menit. Kemudian derajat 4, ini sudah gangguan sampai ke, otonomik ya, sampai ke sistem kardiovaskuler dan pasiennya biasanya ini sudah berepisodik. Jadi ini sudah harus dilakukan isolasi pada pasien ini. Ini menurut Abled. Oke ya. Untuk penata laksanaannya sebenarnya, berkaitan dengan, perawatan, eee, pasien dengan tetanus ini untuk obat-obatannya sebenarnya belum secara spesifik belum ditemukan gitu ya, tapi memang diberikannya adalah suntik anti tetanus ya, atau kalau pasiennya memang belum pernah dilakukan, eee, penyuntikan pemberian vaksin tetanus toksoid atau TT, itu biasanya kita berikan tetanus imunoglobulin gitu ya. Biasanya, kita bisa tanya kalau pasien dewasa mungkin udah lupa ya, pernah nggak dilakukan pemberian vaksin tetanus toksoid gitu ya. Biasanya, pasien lupa. Nah, biasanya kita memberikan, eee, untuk anti imunnya yaitu tetanus imunoglobulin atau biasanya vaksin tetanus yang khusus memang diberikan untuk pasien secara intramuskular. Nah, ini biasanya, tadi imunisasi tetanus dianjurkan pada pasien, untuk menghindari hal-hal seperti ini. Nah, ini tadi ya tetanus imunoglobulin ini kalau nggak ada biasanya kita berikan ATS. ATS itu anti tetanus serum. Anti tetanus serum ini biasanya juga, perlahan biasanya pertama kita berikan intramuskular dulu ya. Nah, baru nanti, kalau pasiennya, berepisodik baru kita dosisnya kita, tingkatkan bisa melalui intravena.
Nah, untuk mengatasi spasme otot, kita biasanya kasih obat penenang diazepam, dosisnya 0,1 sampai 0,3 miligram per kilogram berat badan. Nah, ini biasanya kita pantau selama 4 jam. Bila misalnya memang belum terkontrol, biasanya kita ganti obat-obatan untuk penenang yang lebih tinggi, yaitu obat-obatan seperti phenobarbital atau chlorpromazine gitu ya. Nah, ini obat sedasi ini juga harus berdasarkan kolaborasi ya, dan biasanya kita lihat berat badan pasien untuk memastikan bahwa pasien ini diberikan obat yang sesuai. Oke, nah ini, untuk, sumber infeksinya karena tadi ada bakteri, terus dan tetani, maka kita berikan antibiotik, dosis tinggi yaitu metronidazol. Metronidazol ini sekitar 15 miligram per kilogram berat badan, kita pantau, kemudian nanti kita lihat hasil pemeriksaannya. Pemeriksaannya di sini, eee pasien biasanya kita ambil bakteriologiknya, kita ambil, sampel untuk menentukan apakah jenis bakterinya memang Clostridium tetani, nanti kita berikan obat yang kedua itu seperti tetrasiklin gitu ya. Nah, ini biasanya untuk mengatasi sumber infeksinya kita lakukan pemberian ini. Kalau tadi obat, untuk anti tetanus serumnya, namanya ATS atau kita bisa kasih tetanus, imunoglobulin atau kalau misalnya pasiennya, tadi, untuk sumber infeksinya sendiri kita kasih antibiotiknya metronidazol atau tetrasiklin. Nah, ini komplikasinya ya, pasiennya biasanya tadi karena, eee, menga menga pada otot pernafasan biasanya pasien mengalami aspirasi, kemudian, pasiennya bisa akut respiratory distress syndrome, pasiennya bisa gagal jantung, bisa penyakit ginjal akut dan lain sebagainya. Nah, ini Philips score. Jadi Philips score ini dilihat, eee ini saya mohon maaf, jika, materinya, kurang bagus penampilannya karena ada kesalahan sehingga, mungkin nanti bisa, teman-teman bisa searching untuk Philips score yang tabelnya lebih bagus. Jadi kita lihat yang pertama masa inkubasinya, masa inkubasinya nih berapa hari ya, dari kurang dari 48 jam sampai 10 sampai 14 hari kita dilihat skornya. Skornya 5, 4, 3, 2, 1 kita lihat berdasarkan, masa inkubasinya. Artinya setelah pasien tertusuk ini udah berapa lama, misalnya baru tadi 2 jam yang lalu gitu ya, atau mungkin sudah 1 hari, 2 hari, sampai 1 minggu biasanya. Kemudian kita lihat lokasi infeksinya ada di mana ya, misalnya apakah kalau tadi neonatorum itu biasanya pada umbilikus gitu ya, kalau misalnya tadi sakit gigi, kemudian apakah dia di daerah perifer gitu ya, tadi tertusuk, kemudian atau tidak diketahui di mana gitu ya, karena tadi misalnya pasiennya main tanah, makanya pada anak-anak biasanya sering terjadi tetanus karena sering main debu, main tanah dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya kita kaji apakah, imunisasi atau tidak, yang biasanya banyak yang tidak diketahui. Saya mohon maaf untuk Philips score-nya, nanti teman-teman bisa searching Philips score ya, karena ini tampilan, slide-nya atau tabelnya kurang bagus, jadi nanti tabelnya boleh, teman-teman, searching. Nah, ini tadi ya, imunisasi bisa apakah pernah imunisasi, kemudian, apa namanya, kalau tidak diketahui atau mungkin faktor faktor yang, penyebabnya biasanya ada faktor penyebab lainnya ya, misalnya, apakah dia cedera juga ya, atau mungkin, sampai pasiennya, eee penyakit yang mungkin mengancam jiwa. Kemudian yang selanjutnya, derajat spasmenya ya, tadi apakah mengalami episotonus, refleks spasme, spasme terbatas, frekuensi spasme, berapa lama ya, tadi kekakuannya, spasme itu kekakuan, berapa lama, apakah mungkin kita bisa nilai dalam jam atau dalam menit. Kemudian suhu badannya berapa ya, ini range-nya, kemudian pernafasannya menggunakan apa, kemudian, apakah pasiennya, ada henti nafas atau tidak.
Oke, untuk interpretasinya ini mulai dari ringan, sedang, berat, sampai sangat berat. Ini artinya kalau sangat berat tadi pasti pasiennya mengalami gagal napas, pasiennya mengalami, sampai ke, gangguan kardiovaskuler ya biasanya, atau pasiennya tadi, diketahuinya, tidak dilakukan imunisasi, ini biasanya akhirnya memperberat untuk, interpretasinya. Nah, ini tadi yang ablet tadi ya, kurang lebih tadi sudah dijelaskan. Nanti Anda boleh cari juga tabel, severity tetanus atau tingkat keparahan ya, tingkat keparahan dari tetanus berdasarkan ablet, berdasarkan Philip. Jadi ada yang namanya disebut Philip score, ada severity tetanus ablet gitu ya, itu juga ada. Ini, spesifikasi untuk tetanus severity score atau tingkat keparahan dari tetanus juga ya. Oke. Nah, ini indikasinya, ada yang tadi ya, misalnya pasien skornya kalau dia bisa bernafas atau tidak, kemudian, tanda dan gejalanya berapa lama. Oke, nah untuk, diagnosis keperawatannya karena tadi pasiennya menyerangnya adalah neuromuskular, karena yang paling penting adalah pada, jalan nafas, maka yang pertama adalah bisa bersihan jalan nafas tidak efektif. Kenapa bersihan jalan nafas tidak efektif? Biasanya pasien mengalami gangguan spasme ya atau obstruksi pada jalan nafas, atau mungkin pasiennya mengalami pola nafas tidak efektif. Yang kedua, karena tadi pasiennya disfagia, pasiennya juga ada kerusakan menelan. Kemudian ada resiko perfusi jaringan serebral. Itu pun bisa mengakibatkan pasiennya mengalami kerusakan serebral yang lebih lanjut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf karena slide-nya mungkin penampilannya kurang maksimal. Anda bisa cari tabel tadi berdasarkan severity score ablet dan juga Philip score sehingga nanti untuk menentukan tingkat keparahan dari tetanus Anda bisa lihat dari eh, apa eh, Philip score dan ablet tadi. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.